ketika kita memukul orang lain, itu kan sesuatu yang janganlah, ngapain sih mukul kepala orang gitu. Nah kalau misalnya itu kita bilang memukul itu adalah sesuatu yang tidak etis, berarti kita larang semua pertandingan tinju, semua pertandingan karate, semua pertandingan silat, larang semua itu pertunjukan, karena kan ada adegan memukul orang lain di situ gitu, iya kan? Tapi kita sepakat bahwa itu adalah sebuah pertandingan, pertunjukan olahraga. Orang duduk dengan konteks menonton pertandingan olahraga. Oke, dia memukul ini, dia tangkis. Oh iya, seru banget ya. Ada apa ya konteksnya, kita duduk mengamati itu. Alangkah anehnya ketika habis ada pertandingan siaran tinju, siaran langsung, tiba-tiba ada yang marah-marah kayak, kok ada tayangan seperti itu, orang saling pukul ditayangin secara luas. Mau jadi apa anak-anak kita? Ini nih cikal bakal bullying di sekolah nih. Anak-anak melihat seseorang memukul nih. Takkan nggak gitu. Ada konteks yang harus kita bicarakan kepada anak-anak, sama dengan pertunjukan komedi. Kalau misalnya ada keresahan yang terlontar dengan nada kemarahan dan kemudian ditertawakan orang, ya keseniannya itu di situ. Memang cara merepresentasikannya itu seperti itu. Assalamualaikum. Masih kena banjir. Alhamdulillah Pak. Cepat surut, tapi tetap kering Pak. Tapi sudah nggak kayak dulu. Enggak, alhamdulillah. Udah berubah. Iya. Langsung kering Pak. Udah berubah ya, cepat. Banjir jam 5. Ini ditanamin banyak pohon ya. Iya Pak. Iya. Nanti diakhirin pohonnya sekarang. Iya, siap Pak. Dulu banjir segimana yang dulu? Segini Pak. Oh dulu segini. Iya, Sekarang udah turun. Terus ini kemarin ini mah rendah Pak, agak masuk. Nah, anak Oh ini salah bangunannya di bantaran sungai. Kamu tuh kebanjiran. Ah, sekarang turun nggak banjirnya? Turun. Dulu tinggi. Ini harus dipindah ya, masih ada tanahnya. Nggak boleh lagi di bantaran. Masih ada yang di sana. Ini salah bangunnya dulu pemerintahnya. Ya bangun di bantaran sungai. Ini salah. Bapak Berarti yang kelas itu bisa dipindah ke sini dong. Ini lahannya nggak cukup. Bisa, Pak. Oh, Bisa. iya. Iya, Pak. Wah, ini mungkin penataannya dulu salah. Natanya kacau. Ya. Itu juga bagusin Pak. Udah, saya beresin. Ini ada yang harus dirubah. Nanti saya dirubah nih. Iya, Pak. Nih, ya kemarin kan Kita sampai mau bongkar jembatannya. Ya. Ini jembatannya terlalu pendek. Saya dari dulu udah ngingetin. Harusnya dibikin tinggi. melengkung ya, Pak? Melengkung. Kan di situ benteng. Iya. Karena di situ benteng, di sini nggak dibenteng. Yang ini kena, ya. Ini dibongkar. Nanti jembatan di sini jangan terlalu banyak, satu aja. Ada jalan masuk nggak ke sini? Jalan masuk. Ini sepadan bukan? Iya, ini berarti jalan yang Nah, kalau masuk ini ke sana, sepadan, ke jalan cukup satu aja di situ. Nanti dibikin melengkung. Ini kan terlalu banyak jembatannya 1, 2, 3. Ya, itu berarti jembatan SMP kalau kemarin Iya. Pak, SMP. air jadi dari kali ke sono kau harus sebelah kita. Iya. Dulu parah kan? Dulu parah aja. Dulu parah kan? Dibongkar. Sebelum dibongkar kan ya? Ya lumayan ya. Oh, ya lumayan ya. Kalau Di warung apa ini? Apa ini? Sini. iya kuda macam apa non itu non non Ini kecil, ini kan ya bongkar. non anak Yang kecil tuh. Itu jembatan yang ke SMP. Ini harus bongkar duluan. Iya Pak, jembatan itu Pak, air kontok itu Pak. Jadi belok ke kampung dia. Agung, ini Iya. di sini cukup satu jembatan saja, ya. Ini bongkar, nanti kita cek jembatan ini aja satu, dibikin melengkung. Itu juga dibongkar, ini kebanyakan. Jembatan itu juga nanti bongkar aja tuh di depan, ya. Ada 3 Ada 3 terlalu banyak jembatan dan posisinya kan ini naik nih, ini naik kan, dikasih turap. Yang itu, yang ini turun. Jadi yang kebagian sekarang yang ini banjirnya. Tapi sudah berubah dibanding dulu. Berarti Ya, Pak, nggak sampai ke rumah saya, kalau dulu sampai ke rumah. Ya, Dalam, sekarang enggak. Ini nanti bongkar aja, SMP ini lewat sini aja. Lewat sini aja.
Nah, jalannya lewat sini aja. Nah, tinggal ini sepadan jalan bukan? Warung itu sepadan sungai bukan? Kalau ini sepadan sungai, ini jalan nggak usah lewat situ, lewat sini aja. Kalau belok keluar warung ini kita bebasin nggak apa-apa. Berarti satu jembatan. Satu jembatan multifungsi. Jadi ini satu jembatan aja. Nanti satu jembatan dibagi. Nanti ada yang jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. keren banget. Itu yang sekolah ke distrik diturap aja. Itu juga bangunan sekolah salah. Ya di sepadan dibongkar aja Pak. Kita konsisten aja. Walaupun itu bangunan pemerintah ya bongkar aja. Nanti suruh pindah ke dalam. Dalamnya kita tata. Amin. Gitu loh Pak. Ini salah. Ini saya nggak ngerti dulu. Yang bangunnya sekolah pemerintah provinsi kan? Bangun kelas di situ. Ini bisa bebasin jembatan satu melengkung Pak. Itu bongkar. Nggak usah jembatan. Ya banjir Pak. Ini mengecil Pak tuh. Sama, bongkar aja Pak. Ya. Bongkar aja. Bener Pak ini Pak. Pengaruhnya ini Pak. Iya. Jadi air sana kencang balik dia. Iya, nih di sini nih problemnya saya dari dulu kan ngomong ini dari Sama yang dulu. di sana depan, Cuman lah. belum sampai perhatian bongkar. Sekarang kan udah kebuktian. Kan orang kalau nggak kebuktian nggak percaya. Guys, tadi mah Blasono banjirnya tingginya sememek tahu. Sekarang mah udah nggak sememek lagi. Soalnya udah nyampe depan jalannya udah tinggi guys. Tadi mah Blasono mah jerote ya guys. Tuh, jalan ke banjir guys. Rakyat penerima MBG dibilang ternak dan penjajahan perut. Binatang ternak yang sudah diberi makan. Mereka melakukan penjajahan perut. Teman-teman, saya baru lihat satu orasi yang sangat viral. Kelihatannya garang, kelihatannya pro rakyat, teriaknya lantang. Tapi setelah saya dengar baik-baik, isinya campur aduk, penuh framing, dan banyak yang gak nyambung dengan fakta. Pertanyaannya, kalau memang peduli rakyat, kenapa sih harus bohongin rakyat dengan narasi hiperbola? Mari kita bahas. Pertama, dia bilang program makan ini seperti penjajahan perut. Penerima bantuan dianggap seperti ternak. Nah, ini bukan analisis, ini gaya bahasa untuk memancing emosi. Karena faktanya begini, yang makan itu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui. Mereka bukan objek penghinaan, apalagi dikatain ternak. Mereka ini penerima program negara. Kalau dia punya masalah, harusnya kritiknya begini. Standar gizinya bagaimana? Distribusinya bagaimana? Pengawasannya bagaimana? Bukan malah bilang penerimanya kayak ternak. Itu bukan membela rakyat. Itu justru merendahkan harkat dan martabat rakyat sambil pura-pura membela. Kedua, dia bilang roti apek beracun, program makan berbuah keracunan. Oke, saya setuju satu hal bahwa keracunan itu adalah hal serius. Itu musibah yang harus ditangani. Tapi pertanyaannya, kalau ada keracunan, itu bukti programnya penjajahan atau bukti pengawasannya harus diperbaiki. Logikanya sederhana nih. Kalau ada kecelakaan pesawat, apakah artinya penerbangan itu penjajahan langit? Enggak kan? Itu artinya SOP dan pengawasannya harus diperketat. Jadi kalau ada kasus keracunan, yang harus diusut itu adalah dapurnya siapa, vendornya siapa, SOP penyimpanannya bagaimana, ada audit atau enggak. Bukan dijadikan drama politik, beracun, penjajahan, ternak. Aduh, ini beda antara kritik kebijakan dengan propaganda. Terus ketiga, dia juga bilang nih, roti dari gandum gak tumbuh di Indonesia. Berarti ini salah. Gini loh, ini agak lucu ya. Indonesia juga nggak produksi apel sebanyak itu. Susu juga impor, obat-obatan juga impor bahan bakunya. Makanya presiden kita selalu bilang kita berusaha untuk swasembada pangan. Pertanyaannya justru bukan impor atau lokal. Pertanyaannya harusnya gizinya bener nggak? Aman nggak? Sesuai dengan visi misi untuk pendidikan nggak? Pengadaannya transparan nggak? Melibatkan petani lokal atau enggak? Kalau mau kritik serius, kritik kenapa nggak lebih banyak pakai pangan lokal seperti telur, ikan, tempe, sagu, atau yang lainnya yang sesuai daerah. Itu baru benar, itu baru cerdas. Toh juga emang dari sekian ribu SPPG semuanya ngasih roti? Enggak juga kan? Tapi malah bilang gandum gak tumbuh di Indonesia. Lalu kesimpulannya programnya jahat. Ini tuh bukan kritik, ini tuh cara berpikir yang sangat dangkal.
malu. Jadi teman-teman, poin yang dia sampaikan itu sebenarnya bukan membongkar kebijakan, tapi membakar emosi. Dan yang bahaya, ketika emosi dijual, yang kalah itu logika publik. Jadinya orang itu terframing pada hal-hal negatif tanpa berusaha untuk mencari data dan fakta yang benar. Gitulah kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Gara-gara Yakut ada candaan. Rukun Islam ada berapa? Ada 4. Enak aja. Salah ada 5. Enggak, 4. Apa aja coba? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Ada satu lagi haji. Enggak, itu sudah dicolong sama Yakut. Gara-gara Yakut ada candaan seperti itu. Membrengsek Yakut itu. Saya udah nitip ke Gary 75 juta untuk beli rumah. Tapi Gary bilang, Pak, duitnya dipakai beli motor, tinggal 10 juta. Ya, saya nggak mau bantu orang yang orangnya tidak mau dibantu. Karena yang butuh masih banyak. Bukan ibu aja. Ibu terasa mimpi nggak kalau saya kasih 140 juta? Terasa mimpi kan? Tapi ibu menyia-nyiakan kepercayaan saya. Ibu bikin saya kecewa. Udah, jangan nangis. Bayar utang 10 juta. Beli motor 7 juta. Sisanya kemanain duitnya? Aku ini bocah-bocah gitu apa ngasih. Kenapa dibagi-bagiin? Enggak untuk yatim piatu itu. Loh, ibu belum mulai ya. Yang berkewajiban memberi pada orang lain tuh saya, Mas Gary. Loh, ibu uangnya dibagiin sama yatim piatu misalnya. Tapi kalau ibunya untuk beli rumah nggak jadi, manusia bersyukur itu bukan hanya berucap alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi manusia bersyukur itu adalah apa yang didapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dari pesan mendapat uang itu. Tapi manusia bersyukur dapat uang, belanja sana, beli TV, beli motor, titip di saudara uangnya. Itu namanya manusia yang kufur. Baru selesai sidang. Kali ini agendanya itu keterangan dari para saksi ahli. Ya, memang agak alot sedikit. Karena apa? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hapus pensiun DPR seumur hidup ini. Contohnya dari perhitungan mereka, kok bisa, katanya ini perhitungan mengenai pembayaran pensiunnya ya. Terus kok bisa hanya 5 tahun masa kerja, tapi dia mendapatkan pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Nah, itu pertanyaannya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, guys. Ikutin aja, ada live streamingnya ya, YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Oke, guys, gitu aja deh. Saya nggak mau terlalu banyak. Yang jelas, nggak usah ada perhitungan-perhitungan lah. Hapus. Dah, hapuskan. Karena anggota DPR, sepertinya, kenapa dia mau menjadi anggota DPR? Ini adalah pengabdian. Ya, bukan masalah bagaimana dia duduk di sana, terus mencari proyek-proyek. Nggak kayak gitu kan? Ya nggak sih? Malah rela membayar uang begitu banyak masuk DPR, mengorbankan uang, katanya belum balik modal katanya. Aduh, capek deh. Ya, ingat ya sekali lagi ya. Jadi anggota DPR itu pengabdian, mengayomi masyarakat yang bisa menampung aspirasi rakyat untuk bisa direalisasi. Itu bukan mencari proyek-proyek terus balik modal. Nggak gitu juga kali, ya kan? Kalau masalah ini diperhitungkan, nggak akan ada tuh gaji DPR harus turun. Tuh fasilitas-fasilitas itu minim, pasti nggak akan ada tuh masuk ke DPR. Sekarang berlomba-lomba karena apa? Karena banyak cuannya di sana. Bener nggak? Saya nanya loh, jawab. Hah? Kalau yang ini aja masih belum selesai, jangan merambah ke tempat-tempat lain lah ya. Benahi dulu lah yang ada sekarang, jangan lebar kemana-mana ya. Benahi, perbaiki, kemudian capai dulu minimal zero accident, baru kemudian tambah lagi ke yang lain-lain lah ya. Kalau yang ini aja masih belum selesai, jangan merambah ke tempat-tempat lain lah ya. Nanti malah bikin kacau. Tujuannya kan sebetulnya untuk anak, ya, untuk anak, ya. Sekali lagi untuk anak, agar anak mendapat makanan bergizi dalam rangka menumbuhkan perkembangan otak. Kalau yang lain-lain itu kan nggak ngaruh untuk menambah menumbuhkan perkembangan otak. Itu nggak usah terlalu melebar kemana-mana dulu deh. Fokus dulu aja untuk meningkatkan pertumbuhan perkembangan otak anak. Coba. Iya, teleponnya memang bisa masang tangan gitu sih. Iya. Oh, siap. Ya, nanti diperbaiki. Nanti diperbaiki. Iya, nanti diperbaiki. Pas depan komisi. Sudah cepat. Kalau ini cepat. Cepat sih, biar akan cepat.
Mau dibawa pulang? Dari mana? Mau ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit dan kita tinggal lagi ya, supaya bisa dia tertolong. Dangki dulu, sabar saja. Mana anak sana? Udah, saya kira ini serius teman. Pakai di rumah sakit yang apa? Sini ya, mobilnya saja. Kita sekolah aja, ada sama anak. Digendong boleh ya? Bila kamu. Dan sampai di sini kamu digendong. Hampir semua masalah negeri ini ada nama Jokowi. Bukan kataku, tapi kata mbak-mbak ini. Emang iya? Coba kita cek. Nama Jokowi ini berulang kali muncul di ruang sidang. Kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, dan yang terbaru, Menteri Agama juga menyebut nama Jokowi di persidangan. Di era Jokowi juga, KPK dilemahkan yang membuat korupsi semakin berani. Mahkamah Konstitusi dirusak wibawanya dipakai untuk meloloskan Gibran jadi wakil presiden. Hutang negara melonjak tinggi, apalagi kebohongan dia yang bilang IKN ini nggak pakai dana APBN. Belum lagi fakta kereta cepat itu hasil keinginannya, yang sekarang justru jadi beban PT Kereta Api Indonesia. Kasus ijazah palsu yang seharusnya paling mudah diselesaikan, justru nggak pernah dia hadapi. Nggak bisa hadir di persidangan, tapi tiba-tiba ikut acara reuni alumni UGM. Kalau nggak salah, kenapa menghindar? Kalau emang bersih, kenapa nggak pernah hadir di persidangan? Jokowi bukan hanya mewariskan hutang dan kekacauan, tetapi juga Gibran. Teman-teman, ada satu hal menarik yang saya sadari setelah memberikan counter opini terhadap Firdian terkait infonya dia ketika datang ke desa Matang Tepah. Bahwasannya, ketika kita memberikan klarifikasi atau counter opini terhadap orang yang kontra terus kepada pemerintah, kemudian klarifikasi kita tuh cenderung menguntungkan pemerintah, langsung dijudge bahwa kita tuh pro pemerintah, kita tidak pro rakyat. Come on. Apa yang terjadi dengan kalian? Teman-teman yang langsung menuding saya buzzer, cair, tidak pro rakyat. What? Gitu loh. Maksudnya selama ini bagaimana sebenarnya kalian mendasarkan opini kalian di ruang publik? Karena gini teman-teman, sejak dulu saya ini independen dalam menyampaikan opini saya. Dasar saya adalah objektif menurut saya, berbasis data yang saya cari gitu kan, dan berdasarkan fakta jika saya memang hadir di lapangan. Dan apa yang saya sampaikan dalam counter opini terhadap Firdian, yaitu apa yang saya saksikan, karena saya sudah hampir 1 bulan nih di Aceh Tamiang, saya nggak transit 1-2 hari. Dan bahkan saya selama di Aceh Tamiang dan sebelum sampai ke Aceh Tamiang, saya tuh aktif mengkritik terkait penanggulangan bencana di Sumatera, baik Sungu, Sumbar, dan Aceh. Saya juga mengkritik soal bagaimana Aceh Tamiang ini dikelilingi oleh kebun sawit, yang kemudian penggundulan hutan yang untuk ditanami sawit ini salah satu penyebab banjir bandang terjadi di Aceh Tamiang ini, dan hal-hal lainnya terkait BNPB saya juga mengkritik, hal-hal lainnya juga saya kritik. Tetapi ketika ada hal yang nyata hoax disampaikan yang mohon maaf seolah-olah dasar opininya itu adalah pokoknya saya harus kontra terhadap pemerintah. Jadi seakan-akan masyarakat atau rakyat atau kita nih yang aktif memberikan opini di ruang publik itu harus bermusuhan dengan pemerintah. Ini lucu gitu loh. Ya mengkritik aja, mengapresiasi aja. Kalaupun ada kawan kita yang sama-sama aktif mengkritik pemerintah tapi keren banget. Apa yang dia sampaikan itu hoax, ya harus kita klarifikasi bahwa itu hoax. Apalagi kalau sama-sama hadir di lapangan. Kan gitu ya, sesederhana itu sebenarnya. Gitu guys. Jadi sekali lagi bahwa dalam menyampaikan opini di ruang publik ini bukan hitam dan putih. Apa yang terjadi setiap harinya dari waktu ke waktu itu dinamis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang terjadi di lapangan itu sifatnya dinamis. Jadi jangan hanya karena saya memberikan counter opini terhadap Firdian yang sangat aktif mengkritik pemerintah, terus saya langsung dijudge, oh saya tidak pro rakyat gitu, bahwa Firdian lah yang paling pro rakyat, saya lebih pro kepada pemerintah. Ini cara berpikir yang seperti apa? Kenapa harus dikelompokkan seperti ini? Sangat tidak sehat. Kita bernegara, kita berbangsa, kita sedang tidak perang antara rakyat dengan pemerintah, bukan?
Lain waktu kalau Amerika Serikat iseng-iseng berhadiah pengen nangkap Prabowo Subianto itu mudah. Kurang dari 2,5 jam mungkin. Karena pangkalan militer Amerika Serikat sudah mengepung Indonesia dan ya kondisinya sudah disiapkan. Nah, makanya kalau Baraya kemarin lihat orang-orang Venezuela pesta karena Maduro ditangkap, kemudian dulu Saddam Hussein digulingkan, kemudian rakyatnya bersorak-sorai dan sebagainya, seakan itu adalah kemenangan mereka sendiri. Nah, itu adalah prakondisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi jangan khawatir. Itu adalah kekuatan kedua Amerika Serikat ya. Ngantuk, sudah setahun lebih nih. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang... bangsat, goblok, idiot, tolol. Coba tunjukkan ke saya kapan Wapres berjanji ya menyediakan 19 juta lapangan kerja. Coba ya. Narasi yang mengatakan saya berjanji. Coba ada nggak? Coba ya, kau buka lagi videonya waktu debat itu, korek kupingmu dalam-dalam ya. Tolol, goblok, anak asuh ya. Di situ narasinya adalah jika hilirisasi bisa dikawal berjalan dengan baik, jika UMKM kembangkan dikawal dengan baik, jika ekonomi kreatif ya, jika ekonomi digital ya dan lain sebagainya ya, dan juga ya pariwisata bisa dikembangkan dikawal dengan baik, maka jadi sana ada narasi kalimat jika dan maka ya, maka akan tercipta ya 19 juta lapangan kerja. Jadi dia tidak mengatakan saya janjikan, tidak. Jadi kamu belajar bahasa Indonesia dulu yang benar ya, goblok, anak asuh ya. Tapi kamu cari data sekarang. Lo tahu nggak tolol? Di MBG aja sekarang ya, serapan tenaga kerjanya ya sudah berapa juta coba ya. Jadi kamu jangan cuma cuap-cuap dengan otak isi jamban itu ya. Kau bikin begini kayak monyet di Ragunan sana kau, Pukima ya. Ini pitimu sastit ya. Coba tunjukkan ke saya ya. Saya tunggu kau ya, Pukima ya, anak asuh ya. Wah, akhirnya kasus tentang tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi, ini memasuki babak baru. Setelah drama berjilid-jilid, gak jelas, muter-muter, melingkar-melingkar yang dimainkan oleh si Roy Panci dan kawan-kawan itu, pihak kepolisian akhirnya setelah melakukan gelar perkara dengan beberapa ahli, dari ahli pidana, ahli bahasa, bahkan ahli sosiologi hukum, itu menetapkan 8 orang tersangka dan dibagi jadi 2 klaster. Di klaster pertama itu ada Egy Sujana, ada Kurnia Tri Rohyani, ada Muhammad Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, dan juga Damai Hari Lubis. Di klaster kedua itu ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa Tifu ya. Kenapa dibagi jadi 2 klaster? Karena pasal yang dijerat terhadap masing-masing tersangka tuh beda-beda. Tapi intinya mereka tuh dijerat dengan pasal berlapis daripada pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, mungkin kurang lebih kayak 311 KUHP ya. Bahkan sampai masalah ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Dan di dalam conference press-nya itu, polisi juga menyampaikan bahwa itu hasil forensik daripada ijazah yang dibawa oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi kapan dulu itu ke polisi, itu adalah ijazah yang asli. Dah sampai di situ kasusnya gini ya. Jadi dari sini nih harus kita kawal nih nanti nih. Karena apa? Karena yang gue lihat itu ada satu tersangka yang masih kabur ke luar negeri dengan alasan berobat sakit. Ya kita tahu lah ya, drama-drama kalau udah kayak gini jadi tersangka, dulu pakai neck collar lah, apalah, muncul semua penyakitnya. Jadi kita harus benar-benar kawal masalah kayak gini supaya nggak ada lagi muncul drama-drama yang akhirnya merusak mata masyarakat aja dengan keributan-keributan yang nggak jelas. Dan dari sini kita bisa pelajari nih ya, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu harus mikir dulu, karena paham harus nanti konsekuensi yang muncul. Dan kalau mau nuduh orang, itu harus pakai bukti. Kalau enggak, ya menjatuhi fitnah dan siap-siap dipidanakan. Oh ya, dan kepada para tersangka, selamat ya untuk menikmati status baru jadi tersangka. Gue nggak tahu masih bisa berdrama apa enggak nanti berikutnya, atau mungkin drama apa lagi yang akan dimunculkan. Abah teh orang mana? Jadi baru. Pasir Baru teh mana? Rekam mana? Wih, di mana? di sawah. Nyawah di mana? Di juga. Sawah saha? Sawah abdi. Sorangan. Di bapak. Oh, warisan. Iya. Boga sabaraha bata. Sekedik. Sakumaha. Wajugus. Pak. Ya. Din meuli gemuk. Kanggo enjing ka rumah sakit. Saha nu gering? Pun bojo. Oh. Gering naon? Iya, na payudara. Hah? Payudara. Payudara? Iya. Kanker payudara meureun. Iya. Ya Allah.
atas dioperasi dan udah di alisan. Jadi penyakit nanti kayu darah. Anjing teh badai di sana kata jam Nek dibawa di kemoterapi. Di mana? Ayo kami di Sentosa. Di Bandung. Make BPJS. Ya, kayak kamari mah di alisan. Oh, kamari di Welas Asih. Iya. Teu mayar. Itu kan ongkos gua udah 700 Oh, eta bujur. tuh eta Pak Bupati mantap kedah di damal tempat pengaduan teh. Jadi nuripuh teh nya eta ongkosna rumah sakitna 10 kali 7 juta. Kunaon teu Pak. dirawat di rumah sakit Welas Asih. Pindah ke Sentosa kunaon? Kan di barang. Usaha. Di barang aku di Sentosa nah di eta na. Ya isan cenah kadah anjing maka. Ya geus sih tambahan izin peranti ongkos. Sangat repotkeun pisan. Henteu ngarepotkeun da kuring mah teu repot boga. Penyakit kayu darah geus 3 tahun. Ayeuna teh. Da ieu CF ieu mah. CF. Tapi bapaknya Salami lah kumaha ka kumenya ai kapungkur mata mali nya aya henteu. Keur nyongsung keneh kayu darah nanya moanya teh penyakitan ngewa. Moanya ada dirugi na dengan. Atuh karunya. Aci CF. Sudah sabola. Jadi boga sabaraha hiji budak? Budak mah 5. 5. Di Bandung. Ciwidey. Tapi ngabantuan. Ngabantuan mah ngabantuan nganter. Nganter. Ongkos mah Abah. Abah we abi. Eta ongkos Abah di mana? Tengah ita sawah Sanclek. 20 juta tak hampir teu mah. Pak Bupati, yang susah dari warga ini adalah ongkos. Karena jaraknya jauh. Jadi caranya bagaimana ke depan? Caranya adalah di pelosok seperti ini, kita harus nyiapin mobil. Khusus angkutan warga yang sakit. Mobilnya harus supirnya dari kita, biar nggak bayar digaji sama kita. Kemudian BBM-nya dari kita. Ya kan? Ini sampai ngejual sawah. Karena habis dari ongkos sekali berangkat 400.000. Kalau 20 kali kan 20 kali 8 juta. Sudah miskin, tambah miskin. Nah, kita harus nyiapin nih mobil di daerah-daerah tertentu itu, udah siapin mobil aja. Mobil ambulannya yang langsung gajinya oleh kita. Yang Pak Prabowo bilang Indonesia itu negara paling bahagia, itu bener. Bener. Lu kenapa pada protes? Bener. Orang Indonesia tuh gampang bahagia. Nah. Lu di jalan nih ketemu lampu merah langsung hijau, bahagia. Iya kan? Lu di jalan sampai rumah hujan deres, bahagia. Lu ngelihat Gibran bengong, bahagia. Lagian ya, jangan cari kesalahan-kesalahan pemerintah. Kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Astagfirullahaladzim, cuman beda bentuk dosanya doang ya. Bener. Iya ya. Paling mah pemerintah salahnya cuman kerjanya nggak bener. Nah itu, dan kita salahnya. Kenapa gagal meyakinkan teman-teman kita untuk nggak memilih dia? Kenapa tetap kepilih? Fatal sih, fatal. Fatal salah. Itu salah kita tuh. Di Konoha ada kejadian yang cukup unik. Ada seorang bapak-bapak yang punya tanah luas, cukup luas di pinggir jalan, 1 hektar lah. Tapi tanah itu tuh bukan jadi lahan usaha, tanah itu tuh malah dijual sampai dia mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Yang lebih anehnya lagi adalah uang 1 miliar rupiah itu justru bukan buat modal pula, tapi dipakai untuk nyogok agar anaknya bisa jadi tentara. Gaji tentara itu kan 5 juta rupiah sebulan, itu sudah dapat tunjangan, sudah dapat ini itu, ya sekitar 5 jutaan. Gimana ceritanya kita nyogok 1 miliar hanya untuk dapat gaji bulanan 5 juta? Kan nggak kepikiran. Tapi kata si bapak itu mengatakan, ya karena jadi tentara itu basah. Nah, jadi tujuan jadi tentara itu bukan jadi abdi negara, bukan jadi pembela bangsa, bukan untuk mempertahankan harga diri bangsa, bukan untuk mempertahankan keamanan rakyat dan sebagainya, bukan. Tapi agar bisa korupsi. Jadi di sebuah negara yang sangat religius, bapak-bapak melakukan double kejahatan. Dia nyogok dengan itikat agar anaknya jadi koruptor.
tol terjadi genangan 30 sampai 40 cm hanya satu lajur yang bisa dilalui. Untuk pengendara diharapkan dari alternatif lain apabila terjadi kemacetan dari arah Lampung Cengkareng. Demikian yang dilaporkan dari Trans Samsat Cengkareng. Terima kasih. Halo kawan-kawan seperjuangan, nama saya Raihan Arya Putra Purnomo. Saya adalah tahanan politik yang ditahan sejak 4 bulan yang lalu. Saya ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dan hari ini adalah sidang kedua saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditunda karena alasan tidak kehadiran saksi dan lain-lain sebagainya. Di Rutan Salemba ada 10 tahanan politik yang ditahan sampai saat ini, termasuk Del Pedro dan kawan-kawan, dan juga di Lapas Salemba ada 19 orang tahanan politik yang ditahan demi menegakkan keadilan dan dikriminalisasi oleh pihak kepolisian dan negara. Kami juga menyerukan solidaritas untuk Azril yang sedang ditahan di Rutan Salemba. Dia mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian, tulang belakangnya bengkok, dan dia harus dirujuk. Tapi sampai saat ini belum ada rujukan yang dapat mendapatkan solusi rujukannya, dan dia masih ditahan di klinik Rutan Salemba. Dan keluhan Azril itu sebenarnya dia mengalami sedikit susah untuk berjalan, tapi alhamdulillah dia masih bisa jalan dan juga berkomunikasi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum semester 6. Dari awal niat saya ya untuk menjadi pengacara, tetapi semakin kesini saya juga nggak tahu ya kenapa saya udah nggak memikirkan untuk menjadi pengacara. Bahkan saya ingin ya mencoba ya setidaknya memperbaiki penegakan hukum di Indonesia lah ke depan. Saya menyerukan untuk solidaritas dan juga bantuan kepada kawan-kawan kami di kawan-kawan tahanan politik yang ada di Rutan Salemba dan seluruh Indonesia. Jangan pernah menyerah. Kita tahanan politik adalah tahanan yang dikriminalisasi oleh negara. Merdeka. Apa lagi? Menko minta maaf kemarin Pak Gus. Siapa? Apa? Purbaya Pak Menteri. Kenapa? Minta maaf. Tanggapannya seperti apa? Minta maaf ke Pemda. Tidak perlu ada yang dimaafin ya. Menurut saya kan tidak salah. Keren ini keren banget. Tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah. Tetapi kemudian yang kita inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kita inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan, karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana, kan ada 190 miliar ya, pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Jadi ada anggaran tahun 2024 belum dibayarkan, saya minta dibayarkan, karena itu hak kami. Yang kedua, kalau nanti belanja Provinsi Jawa Barat sudah baik, outcome benefitnya baik untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerjasama dengan Forkopimdanya baik, Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas kemampuan antara pendapatan dan pengeluarannya nilainya di atas 60. Saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan kembali. Ya kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan. Kan? Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga. Yang ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Anak jalanan, berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celurit. Celuritnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin. Nggak bisa. Cara menyelesaikannya adalah masukin dia barak militer.
Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Indonesia itu di Kodam 3 Siliwangi ada namanya Dodik. Ya kan, pemandu pendidikan. Nah di Dodik itu calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Nah maka anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang. Tangkap dari Mensrea adalah gimana caranya meyakinkan orang-orang bahwa kalian tuh ngeluh Indonesia itu bermasalah, ngeluh sama pemerintahnya, tapi kalian nggak sadar bahwa kalian tuh memilih aja sengasal itu. Jadi jangan berharap Indonesia akan baik-baik aja kalau awal milihnya udah sengasal itu. Makanya detail-detail kecil itu yang seliweran di TikTok yang bikin orang marah karena orang nggak tahu garis besarnya. Menurut aku begitu. Makanya kalau misalkan dia bilang suka nggak sama stand up Panji, itu saya suka sekali. Karena ngebuka gerbang yang kami aja belum bisa masuk buat stand up komedi. Apa sih arti mens rea itu sebenarnya? Yang saya pahami, mohon maaf karena saya bukan orang hukum, mens rea itu kan mendalami niat jahat dari terdakwa. Sekarang kita harus bertanya pada diri kita masing-masing nih, anak-anakku semua. Kira-kira apa yang disampaikan Panji itu bentuk dari mens rea apa bukan? Kan itu pertanyaannya. Nah, betul itu. Nah, kalau bukan, kok judulnya mens rea? Apakah body shaming itu mens rea? Apakah dengan mengatakan mukanya wakil presiden itu dengan begini-begini itu mens rea? Menurut saya itu hinaan. Kalau yang begini-begini, kalau yang jilat-jilat ke Dharma Pangrukun. Iya, yang lidahnya begini-begini, menurut saya itu tidak. Itu bentuk dari perilaku. Karena mens rea itu juga perilaku loh. Perilaku, kemudian niat jahat itu bagian dari mens rea. Nah, saya hanya mengingatkan untuk anak-anakku yang anak-anak muda. Adinda, anakku ini kalau mau men-roasting silahkan. Mau mengkritisi, saya seneng. Senang. Kenapa? Karena memang harus ada kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Tapi harus hati-hati juga gitu ya, jangan kebablasan lah. Nggak perlu juga dibawa-bawa ke jalur hukum kalau menurut saya. Nggak penting juga dibawa-bawa ke jalur hukum. Ini kaget nih, saya dengar statement ini agak kaget dari Ibu Irma Suryani nih. Untuk menyampaikan kepada seseorang bahwa apa yang dia lakukan itu nggak semuanya bermanfaat, nggak perlu dengan hukuman. Sampaikan saja secara konstruktif. Contoh, emang perlu sih body shaming? Kan nggak perlu juga. Saya tuh hobi nonton stand up komedi, hobi saya. Ya kan, Panji juga pernah di roasting kan? Ya, yang mengatakan dia tidak konsisten. Ya, bicara tapi dia melakukan sendiri soal istrinya yang jadi stand up komedi juga. Bahkan dibantai juga dia kan, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya satu kalimat saja. Ketika Panji mengatakan Pak Prabowo penculik aktivis. Dan dia pernah, saya pernah tahu dia menyampaikan bahwa dia memang penculik gitu. Nah menurut saya ini nggak benar ya. Dia menyampaikan secara live di publik walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah komedi. Menurut saya komedi itu nggak seperti itu. Komedi itu menghibur orang, ya. Boleh juga saling banting-membanting, saling roasting-roastingan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang satu ini menurut saya ini udah nggak benar gitu ya. Harusnya dia nggak bicara seperti itu. Kalau mau bicara soal kritisi kepada pemerintah, kritisi kebijakannya. Banyak loh yang bisa dikritisi, MBG, ya kan? Kemudian sekolah rakyat, bisa kok dikritisi. Saya juga melakukan kritisi. Kenapa enggak sekolah-sekolah yang ada diperbaiki, digratisin, kemudian dibagusin gitu ya? Nah, kenapa enggak itu yang dikritisi gitu? Kenapa harus bicara soal kalau Pak Prabowo itu penculik, kok bisa jadi presiden? Kan itu pertanyaannya. 3 kali lo nyalon. Kan enggak gitu juga kali mau bikin orang lain, orang yang enggak suka dengan Prabowo seneng, enggak gitu juga gitu. Kalau sekedar untuk rating ya bicara begitu menurut saya itu kampungan. Bicaralah yang konstruktif. Ada loh dari kalimat-kalimat yang disampaikan dia yang banyak kritisi yang dilakukan saya setuju. Menurut saya gak ada masalah juga, bagus.
untuk juga mengingatkan pemerintah. Karena begini, kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah itu perlu. Nggak boleh nggak ada kontrol sistem. Nah, makanya saya bilang, nggak perlu dibawa-bawa ke jalur hukum soal Panji ini. Tapi sebagai orang-orang yang seperti Effendi Ghazali, bisa dong kasih nasihat Panji. Nggak usah dong ngomong yang begitu-begitu, cari duit nggak gitu-gitu amat kali. Iya kan? Sebagai salah satu dosen, sampein sama Panji, nasehatin. Yang begini-begini nggak usah. Yang lain aja, cari duit tuh gampang kok kalau mau kerja. Uni. Ya, nggak sebentar, saya belum selesai. Nggak mau nyambung tadi mas. Ya sebentar, jangan terlalu potong saya lagi ngomong. Jadi itu yang saya mau sampaikan, ya. Apa yang disampaikan Panji sebatas dia mengkritisi kebijakan pemerintah, saya setuju. Tapi satu yang saya ingatkan, saya hanya mengingatkan, jangan body shaming. Akibatnya Itu apa? dia. Anaknya Setuju, juga Bu. akhirnya sekarang juga dibully-bully orang. Kan kasihan anaknya nggak ada salah, tiba-tiba dibully-bully. Saya paling nggak setuju Berkatulah Panji itu. Tapi akhirnya itu dampak dari apa yang dilakukan bapaknya. Nggak boleh juga. Kasihan anaknya, fotonya dipajang-pajang dengan muka yang begana begini. Astagfirullahaladzim, kan itu nggak pantas. Tapi kan itu terjadi. Nah makanya untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Nggak perlu gitu. Nah yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang kok apa namanya ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Kritisi banjir, kritisi seperti yang saya bilang tadi banyak, Dek. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis, ya. Menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja bersama-sama, kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat. Yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang, silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya Bu? Sampai sekarang. Ya. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di di DPR disebut singa Senayan. Loh, betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba. Pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Bu Irma boleh dikomentari kalau versinya Pak Abdul Fikar Hajar yang melapor tuh rasanya berlebihan. Harusnya ini tidak harus masuk ke ranah pidana, Bu Irma. Iya kan dari awal saya udah bilang nggak perlu masuk ke ranah pidana. Kan tadi saya cuma bilang bahwa sebaiknya komika-komika ini ya perlu punya diksi yang bagus, yang lebih baik lah gitu ya. Tapi kan setiap komika itu punya ciri, punya gaya Bu. Kalau terlalu santun, kritiknya halus, jangan-jangan tidak didengar Bu. Saya justru nggak masalah. Kan saya sering nonton ya. Cara roasting pejabat ya Bu ya. Iya, seperti Kiki itu kan luar biasa tuh. Saya nggak pernah masalah tuh. Dan Panji juga saya nggak masalah. Yang saya bilang tadi, bisa nggak pilih diksi yang lebih baik? Iya, pilih diksi yang lebih baik. Kan itu yang saya bilang tadi. Kalau dibawa ke jalur hukum dari awal saya udah bilang nggak perlu. Dan nggak perlu juga Mahfud MD bilang saya bela untuk apa bela? Memang nggak ada delik hukumnya, ya kan? Karena delik hukumnya nggak ada, nggak usah jadi pahlawan kesiangan juga bilang saya mau bela, tenang, nggak perlu lah, ya nggak perlu karena memang nggak ada dan nggak usah dibawa-bawa ke sana.
Pak Prabowo sendiri secara pribadi nggak peduli kok. Ya, membuka ruang publik yang seluas-luasnya, silahkan mengkritisi, nggak masalah. Makanya hadir KUHAP dan KUHP. Kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair. Nggak harusnya semua pihak dia roasting. Semua pihak dia kritisi gitu. Siapapun. Nggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat. Orang yang sudah nggak menjabat aja masih diributin kok. Ya kan? Seperti Jokowi sampai sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara, misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus. Ya, komedian kritikus nggak masuk menurut saya. Harusnya itu nggak usah disampaikan juga kalau dia menganggap diri dia sebagai pengkritik untuk memperbaiki Indonesia. Kalau memperbaiki Indonesia, semua yang nggak bagus ya dia kritisi. Itu baru fair. Netizen ini doakan pesawat Pak Prabowo jatuh saat kunjungan kerja ke Inggris. Kalau dilihat dari foto profilnya sih, emak-emak Facebook pendukung Abah Al-Megdi. Coba kita baca. Semoga pesawatnya Prabowo Subianto jatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Bosan dipimpin presiden mantan penculik. Ini sudah jelas ya, pasti ini pendukung si Abah Al-Megdi Al-Gagali itu. Karena kebanyakan pendukung Abah Al-Megdi ini ya emak-emak Facebook seperti ini. Dan para kaum-kaum lansia yang udah kadaluarsa, udah tuwir, udah diintai-intai malaikat maut. Dan biasanya mereka itu tampang luarnya atau di sosmed itu selalu menggunakan atribut-atribut agama. Misalnya berhijab, pakai sorban, pakai peci. Tapi kelakuan mereka di sosial media, komentar-komentarnya seperti kaum dajjal, kaum iblis laknatullah. Dalam hal ini mendoakan ya presiden sendiri Pak Prabowo Subianto agar pesawatnya jatuh. Karena menurut dia tidak pantas negara ini dipimpin oleh presiden mantan penculik. Inilah untungnya saya ya, sangat bersyukur sekali tidak mencoblos si McD itu dan tidak tergabung ke dalam kaum-kaum dungu al-bahluli seperti kalian. Karena menurut saya kalian-kalian ini adalah kaum-kaum fasik, kaum-kaum munafik, kaum-kaum zalim yang sebenarnya ya tidak ada gunanya di bumi ini. Dan saya lihat ya, kalian ini pas Pilpres kemarin menggunakan agama sebagai senjata untuk mencari suara. Sekarang pas junjungannya kalah, si Abah Megdi itu kalah, bawa-bawa agama lagi, menggunakan agama lagi sebagai alat mendoakan orang lain. Karena kesal, junjungannya kalah, nggak jadi presiden. Ya sebenarnya simpel, kalau ngerasa bosen atau ngerasa nggak mau dipimpin oleh Pak Prabowo, ya silakan angkat kaki dari sini. Segampang itu padahal, tapi nyatanya masih aja di sini, bikin rusuh. Dan ingat, doa yang buruk tidak akan pernah dikabulkan. Dan doa yang buruk akan kembali kepada si pendoa itu sendiri. Jangan main-main sama kekuatan doa. Karena doa itu bisa jadi bumerang. Ad-doa silahul muslimun. Doa itu adalah senjata bagi kaum muslimin. Doa itu seperti alat. Jika digunakan dengan cara yang baik, di jalan yang baik, dia akan berubah menjadi baik. Dan begitu juga sebaliknya. Daripada kalian sibuk ngedoain Pak Prabowo yang buruk-buruk, mending kalian doakan abah kalian biar bisa jadi presiden. Bantu dia. Sekarang dia lagi sibuk itu. Meresmikan partai baru. Partai kentongannya itu. Ya kalian harus bantu doa. Udahlah kalian gak gabung ke sana. Kalian doa juga enggak. Gimana dia mau jadi presiden? Informasi tersebut sudah saya terima. Saya sudah meminta Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Kepala ASDM Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya mereka untuk segera turun ke lapangan, menghentikan kegiatan tersebut apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal. Andai kata pun kegiatan legal, kalau itu memiliki potensi dampak bencana yang akan terjadi, maka saya tetap minta dihentikan.
Selanjutnya kepada masyarakat, kepala desa, camat, bupati Kabupaten Bandung juga harus bersama-sama menangani berbagai peristiwa yang terjadi apabila ada kegiatan yang memiliki ancaman terhadap bencana alam. Hatur nuhun. Ini kalau bumi bisa ngomong, dia akan bilang sombong bener kalian itu. Sombong bener kalian itu. Bumi sudah ada sejak 4,3 miliar tahun yang lalu. Dan kalian manusia itu baru puluhan ribu catatan manusia di sini. Bumi sudah pernah mengalami suhu paling ekstrim. Bahkan khatulistiwa kita pernah mengalami fase minus 45 derajat selama jutaan tahun. Dan pernah mengalami panas ekstrim jutaan tahun. Jadi bumi itu pernah juga global warming. Jadi buat bumi itu, go ahead lah kalian merusak-rusak itu. Bukan kami yang rusak, kalian yang rusak. Pemirsa Lampung TV, menghilang hampir sepekan, 2 dari 3 tersangka korupsi 2 miliaran rupiah di DPRD Lampung Utara akhirnya ditahan pada malam Selasa, 19 Januari 2026. Kok ngilang kemarin Pak? Kemana Pak? Tidak hadir Pak. Dikit Pak, ada yang mau disampaikan Bapak. Pak, bisa disebutin siapa lagi yang terlibat Pak selain bertiga Pak? Kedua tersangka masing-masing Isman Efrilian, Bendahara Pengeluaran, dan Faruk, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan, Sekretariat DPRD Lampung Utara. Bos mereka, Ahmad Alamsyah, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, sudah ditahan sepekan lalu pada malam Selasa 12 Januari 2026 dan kini sudah memenuhi sel lapas Waihui. Ini? Enggak. Ini tahap 2 ya? Tahap 2. Beda ya? Oke. Beda. Mas aja, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Main gaple dalam. Aparatur. Armen Wijaya, Aspitsus Kejati Lampung, mengatakan ketiga tersangka diduga membuat kegiatan fiktif di DPRD Lampung Utara pada tahun anggaran 2022 yang lalu. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, perbuatan ketiga pengolah keuangan di DPRD Lampung Utara itu mengakibatkan kerugian keuangan negara 2,9 miliar rupiah. Isman Efrilian dan Faruk pun kini menyusul ex-bosnya, yang dulu sekretaris DPRD Lampung Utara ke Lapas Waihui. Tersangka lainnya yaitu IF dan F telah memenuhi panggilan penyidik dan pada hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Keuangan negara sebesar 2.982.675.686 rupiah. Dan selanjutnya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung di Waihui. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung. Januari ini terjadi fenomena menarik sekali di dunia ekonomi dan finansial Indonesia ya teman-teman. Ya, SG kita itu tembus rekor gitu loh. Tertinggi sepanjang masa gitu, tembus 9.000 lebih gitu, sesuatu yang patut diapresiasi dan hal yang bagus sekali sebenarnya. Mau bagaimanapun walaupun belum sempurna ya, tentu kita harus mensyukuri hal ini mengingat kedangkalan market kita yang masih jadi problem yang besar tahun ke tahun dan ini sudah bergerak ke arah yang lebih positif. Tapi di sisi yang lain rupiah kita bergerak menuju 17.000 nih teman-teman. Kalau kita sisir datanya, kita telusuri ya dari pusat data tanggal 14 Januari gitu ya, di kontan juga tertera, itu ada masuk dana 1,44 triliun dari investor asing ke bursa saham kita. Dengan dana sebesar itu, kenapa rupiahnya malah melemah nih, bukan menguat? Oke, gue kasih hitungannya, gue kasih simulasinya, dan gue pengen teman-teman perhatikan sampai habis. Kita asumsikan kayak gini, 1,44 triliun kita konversi ke dolar, kalau kursnya 16.800, berarti kan sekitar 85,7 juta ya kan? Nah, menurut rule of thumb-nya kurs, ini kasar ya, rough banget gitu, 10-15 juta dolar, itu bisa ngedorong 20-30 poin teman-teman. Kita ambil 15 lah, bagi 85,7 bagi 15, 5,7 blok apresiasi, satu blok 25 poin, berarti kan kali 25 140 poin, berarti kurs itu harusnya dari 16.800 bisa tuh ke 16.650 atau 16.675 atau bahkan kalau agresif situasinya memungkinkan 16.600 lah. Terus kenapa rupiah malah bergerak ke arah 17.000? Jawaban simpelnya,
Karena mekanisme hedging, teman-teman. Oke, gue jelasin. Kalau misalnya lu jadi investor asing dan lu mau masuk ke saham Indonesia gitu ya, lu ngadepin dua resiko nih, teman-teman. Pertama, volatilitas harga sahamnya. Kedua, kursnya. Resiko kedua ini ternyata bisa dimitigasi dan diantisipasi dengan mekanisme yang namanya hedging tadi. Itu simpelnya adalah lu melakukan kontrak dengan satu institusi keuangan yang besar, yang stabil, yang steady, yang punya kapital gitu kayak JP Morgan, perbankan dan lain sebagainya. Yang mana di dalam kontrak itu lu membuat perjanjian bahwa lu bakal mengunci harga sesuai dengan nilai kurs waktu lu membeli di periodik ke depan. Oke, masih bingung? Kita kasih contoh sederhana. Misalnya, lu punya 100 juta US dollar. Lu mau beli saham di Indonesia. Karena lu transaksinya di bursanya Indonesia, lu harus pakai rupiah dong. Jadi 100 juta itu harus lu konversi ke rupiah, yang mana lu dapatin 1,68 triliun. Yaudah, lu beli itu sahamnya. Nah, setelah lu beli, lu langsung datangin institusi keuangannya, misalnya JP Morgan, lu bikin kontrak. Dalam 3 bulan lagi, lu bakal tukar 1,68 triliun yang lu punya dalam bentuk rupiah ini ke USD dengan kurs 16.800 atau kurs waktu lu membeli. Jadi 3 bulan lagi kursnya melemah 17.500 ataupun menguat jadi 16.100, nggak ada soal, lu tetap transaksi dengan kurs 16.800. Ini hanya satu dari sekian banyak hal yang kompleks dalam dunia finansial, keuangan, dan ekonomi. Nanti kita bahas satu persatu. Tadi pangomeankeun atuh saksak. Mamah jeung ayah teh kan bukeun 1.200.000. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi hari ini gerimis pagi setelah hujan semalaman. Semoga di berbagai tempat terhindar dari banjir. Dan andai kata pun terjadi, semoga lekas surut. Dan Pemprov Jabar senantiasa membantu berbagai kegiatan kejadian di berbagai tempat apabila memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, banjirnya bisa diselesaikan dengan waktu cepat. Tetapi kalau memang daerahnya dalam keadaan rendah datarannya, dulunya perumahan yang nguruk sawah, nguruk rawa, ya kita akan mengalami kesulitan karena air itu pasti menggenang di daerah-daerah rawa. Dan kemudian ketika rawanya berubah jadi perumahan, sulit kita untuk mengantisipasi. Untuk itu pagi hari ini juga saya menyampaikan pesan ya, ini keluhan warga masalah jembatan gantung di Garut itu sudah selesai. Dan saya sampaikan juga bahwa jembatan itu tidak bisa dibuat menjadi jembatan permanen karena di sebelahnya itu tidak ada jalan, jadi langsung ke kampung. Dan kemudian kalau dibuat menjadi permanen berarti harus merubah kampung itu menjadi jalan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran PU yang senantiasa sigap menangani berbagai hal dengan cepat. Salam untuk semuanya. Bagi yang berolahraga silakan berolahraga seperti saya hujan-hujanan. Bagi yang di rumah nikmati gerimis pagi berkumpul bersama keluarga. Makan nasi goreng. Hatur nuhun ya. Kampanye dan pemilu itu masih jauh, masih beberapa tahun lagi dari sekarang di 2029 ya. Tapi udah ada orang yang sibuk banget untuk kampanye dirinya dan apapun itu ya. Nih, ada video yang ini gue lihat di Instagram. Tapi sebenarnya gue lebih kepada ya udahlah, suka-suka dia mau apa. Cuman gue lucu aja ketika gue baca-baca komentar. Dilihatin. Disclaimer ya, ini gue cuma ngeriak apa yang disampaikan oleh para netizen. Jadi nggak usah pada panas. Karena apa? Karena ini juga adalah aspirasi mereka. Ini adalah komentar mereka, opini mereka ketika melihat suatu hal gitu ya. Nih, Aris Setioko 005. Partainya saja berlalu kentongan. Pasti cuma omong kosong seperti angin yang nggak punya KTP. Jangan diingetin dong sama luka masa lalu ketika kampanye akhirnya kemakan omongan sendiri dan dikatain omong-omong. Udahlah. Konohamaru 1989. Silakan jadi parpol, monggo. Tapi ingat kalau kalah jangan bikin ribut terus. Dah itu aja. Ya, Kono nggak usah di caps lock gitulah. Dia tuh masih apa ya namanya? Masih obsesi. Obsesinya tuh belum tercapai. Jadi gimana pun caranya kalau belum jadi itu pasti akan terus tantrum. Keren ini banget. Si Tatik Sobari udahlah gua skip aja. Are Betal, Mas Anies,
hutang ke Pak Sandi nggak dibayar ya? Jangan diingetin dong. Masa lu mau jadi debt collector di media sosial? Udah jangan kayak itu. Biarin aja itu urusannya Pak Sandi mau nagih apa enggak. Budianto 6287. Tujuannya jelas, cuma mau memecah belah anak-anak bangsa, bukan politik. Bukan itu sih sebenarnya. Dia punya obsesi, nggak boleh gitu. Obsesinya tuh belum tercapai, tapi biasa selalu termakan sama rekam jejaknya sendiri. Jadi ya udahlah. Lanjut lagi, ini ada Nangshu nih. Ambisi banget Bapak ini jadi pemimpin. Gini Nangshu, gue belain deh yang Bapak yang punya ambisi. Karena setiap manusia nih, di dalam hidup tuh harus punya ambisi, harus punya target. Setidaknya ada gitu loh, patokan mau sampai mana sih hidup kita tuh, biar ada maknanya. Cuman yang jadi masalah itu biasanya adalah bagaimana caranya mencapai target. Dan juga kalau misalnya nggak kecapean tuh nantrum nggak. Itu aja sih sebenarnya. Enden dan Ningsih, tuh kan ujung-ujungnya jadi partai, udah baca sih ya. Nih lanjut lagi deh. Resting Grand Coffee, kayak KPK, cocok itu, kepikiran aja lagi. Dah ngaco. Santri 5667, logonya pas untuk menjelang Ramadan, untuk bangunin orang sahur. Tung sahur. Kayak anak gue seneng nonton tung sahur. SMRG, ACH, kebanyakan partai politik, kasihan Pancasilaku. Bener sih ini nih paham banget nih gue. Sandi Sandul, akhirnya kesampaian juga dipanggil ketum. Kalau kata Caimin, Caimin, kata-katamu terbukti. Aduh, kalau dibacain komennya satu persatu mah masih banyak banget. Tapi intinya gini, apapun yang disampaikan secara publik, itu pasti akan dapat reaksi publik. Entah itu positif, entah itu negatif, sama juga seperti apa yang disampaikan di satu konten itu aja. Sebenarnya masih banyak lagi yang bahas tentang hal yang sama. Nah, kalau kalian nih ya, kira-kira gimana reaksi kalian? Setuju nggak? Atau mungkin ada reaksi yang lain? Karena ada satu ormas yang udah sibuk mulai kampanye mentransformasi diri jadi partai politik dan udah nentuin calonnya, padahal pemilu masih jauh. Orang Sunda bakar kemenyan itu dianggap haram. Orang Mekah tiap hari bakar kemenyan di depan toko yang disebut dengan buhur. Kenapa orang ingat ke Bali terus? Karena apa? Karena di Bali itu ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah ada gamelan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua ada desain arsitektur yang seragam, punya karakter Bali. Yang ketiga ada buhur, ada ratus yang dibakar. Dan itu terjadi di Mekah. Ya kalau orang pergi ke Mekah, buhurnya itu sama. Cuman bedanya, orang Sunda bakar kemenyan itu dianggap haram. Orang Mekah tiap hari bakar kemenyan di depan tokonya. Yang disebut dengan buhur. Ini adalah stereotip peradaban yang harus kita selesaikan. Gak boleh lagi begitu. Jadi nanti, kalau di gedung sate bakar kemenyan, bukan saya ngundang jurig. Justru saya ngusir jurig. Jurig apa? Virus, bakteri jahat, suruh pergi. Yang datang adalah bakteri yang baik. Kemenyannya harus kemenyan pilihan. Kemenyan yang terbaik itu ada di Sumatera Utara. Dari pohonnya langsung. Warnanya putih. Makanya kata orang Sunda, kalau hidup bahagia itu begini kalimatnya. Asa karagragan menyan bodas. Itu kalimatnya. Artinya menyan terbaik itu bodas. Orang Arab tuh pakai buhur. Itu juga sama. Nah kita ini agak aneh-aneh. Yang tidak boleh itu bakar menyan yang murah. Bau. Nanti jin yang datarnya itu jin yang sakit. Sehat Pak De. Dari mana? Jadi bibit dulu dah, nanti dah. Jangan dulu. Siap Pak De. Mas buat munduran buat Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Gimana, Tidak Pak? boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak De ya. Tidak Jadi, boleh. Pak adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat. Gimana Pak De? Deg-degan nggak Pak De? Apa? Masuk Dewo.
Ono Surono, kader partai Red Bull, setelah dekat dengan KDM, sekarang dipanggil KPK. Nah, ini sebenarnya strategi kuno, begitu loh. Apa itu? Image laundry. Image itu adalah citra diri, laundry itu nyuci. Jadi, citra dirinya yang buruk dicuci. Dengan cara apa nyucinya? Masuk ke dalam aliran sungai yang bersih. Yaitu apa? Aliran sungainya KDM. KDM itu di persepsi publik itu anti korupsi, pejabat yang bersih. Maka untuk melakukan image laundry, dia masuk tuh ke aliran sungainya KDM, biar juga dicitrakan bersih seperti KDM. Tapi sayang, KDM sudah tahu semua strategi kuno ini. Buat KDM itu adalah strategi yang alah remeh, begitu loh ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kalian masuk ke channel YouTube saya deh. Ini akan saya detailkan lebih jelas, oke? Bocor! Anies lagi-lagi kelepasan membongkar boroknya sendiri. Kali ini dia sok-sokan kasih kritik, sindir pemerintah soal hutang negara. Tapi siapa sangka loh, dari omongannya itu justru terbongkar aib yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat perkara hutang. Saya kira ambisi Anies jadi presiden dari kemarin sebatas mau berkuasa saja. Ternyata ada alasan lebih licik daripada itu loh. Yuk, mendingan kita bongkar-bongkaran di sini, tonton sampai selesai. Beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan nah, tuh. lah, ternyata Gabion, ya, jadi keinget batu Gabion nih teman-teman. Lem Aibon 126 miliar. Rumah tapak DP 0. Parah bener ini. Gaji PNS boros. Waduh, teman-teman. Lah kok ternyata malah lebih menjijikkan rekam jejaknya ya. Sok-sokan sindir-sindir hutang negara tidak ada manfaatnya. Giliran dia ternyata banyak banget menghambur-hamburkan uang DKI Jakarta, membangun-bangun yang lebih nggak ada manfaatnya. Jokowi tidak masalah, ungkap Purbaya. Nah, soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau kita apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang? Nah, ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya, maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa? Bayar mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita 2, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya 2 itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya, untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura 30% ya. Gede banget. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Ibu nggak usah terlalu panik. Tonis, ente tuh nggak usah panik ya. Tuh langsung dijawab sama Pak Purbaya. Kita tuh dalam taraf yang masih aman ya. Lihat tuh negara-negara di daya seperti Amerika, Jepang itu bahkan sampai 275% loh dari GDP-nya. Lah ini Indonesia kita tuh masih aman banget gitu loh. Nggak usah lah menyiar-nyiarkan sentimen negatif kepada masyarakat. Cangkemmu ngomong apa? Saya harus berbuka semua. Biar rakyat Indonesia ini tahu
ketika Sandi berurusan dengan Anies sebelum Pilpop, utangnya itu pertama 20 miliar, kedua 30 miliar, untuk yang ketiga 42, total keseluruhan 92. Belum dengan yang namanya Bapak Calpin, yaitu Bapak Yusuf Kalla. 700 miliar utang Anies Baswedan. Baru dibayar menyedot uang anggaran dari Formula E 300 juta. 300 miliar. Artinya utang Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kalla masih 400 miliar lagi. Kenapa Bapak Calpin mendorong yang namanya Anies Baswedan untuk capres? Hadron harus tahu. Ya, kenapa? Karena tidak ada jalan satu-satunya selain mendukung Anies agar uang Yusuf Kalla yang sisa 400 miliar itu kembali lagi. Pahami itu. Ketiga, ketika Yusuf Kalla berurusan dengan Anies, belum bisa yang namanya menanggapi mengembalikan 400 miliarnya, itu salah satu jalan adalah didukung untuk menjadi calon presiden. Keempat, Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh mendukung Anies? Karena Surya Paloh ada bisnis tertentu yang sudah dibuka, udah diketahui oleh negara ini. Baik itu pajak maupun urusan yang lainnya. Ya. Sebelumnya Anies juga punya urusan dengan Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh mendukung Anies? Kalian harus tahu semua. Jangan diem aja Indonesia ini dibodoh-bodohi dengan iming-iming. Di belakang itu ada permainan tertentu, bro. Uang. Salah satu orang-orang yang berurusan masalah uang sampai ratusan miliar itu adalah mendukung Anies agar uang mereka yang dipakai Anies itu bisa kembali. Paham? Bisa jadi. Understand loh? Dibodoh-bodohi terus kalian itu ya setiap jelang pilpres di Indonesia ini. Pakai akal sehat. Kenapa kalian takut kalau saya membuka kedok kalian semua di sini? Kenapa? Takut? Makanya saya bilang rahasia kalian ada di saya. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tahu ini, permasalahan ini. Jangan diem aja. Cangkemmu bosok lah segala macam. Kenapa kalian takut sama saya? Kalau saya bongkar, saya nggak pernah takut. Wow, ternyata dibongkar sama netizen nih teman-teman. Rincian dari hutangnya si Wan Abut kepada contoh ya, ada Chaplin. Dia yang bilang lah ya, bukan saya ya. Ada juga Sandiaga Uno ya. Kemudian ada juga urusan bisnis-bisnis dengan Surya Paloh ya. Itu banyak banget loh teman-teman, sampai hutangnya itu ratusan miliar. Gila bener, makanya dia tuh ngotot banget jadi presiden. Pengen banget gitu ya, sehingga iya aja gitu. Terus kemudian anehnya lagi adalah bicara tentang perubahan. Konsepsi perubahannya apa? Ada nggak tawaran diferensiasi gagasan, ide yang bakal mau dirubah tuh apa dari yang sekarang gitu. Kita disuguhkan tagline perubahan. Tapi nggak ada konsepsi perubahannya apa. Oh, ini mungkin waktu karena mau jelang pilpres ya. Oh alah, ternyata dibongkar nih teman-teman. Masinton Pasaribu dari PDIP yang mengatakan kalau Wan Abut itu sangat-sangat ngebet jadi presiden. Oh alah, ternyata. Ya salah satunya gara-gara mau lunasi utang itu kali ya. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang bener. Tuh, dengerin apa kata Pak Anies. Nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Yang benar itu jangan pilih Pak Anies. Nanti setiap provinsi yang ada di Indonesia dibangun tugu bambu semuanya. Dan kemarin dana APBD sebanyak 400 triliun. Yang dibangun cuma apa? Satu puskesmas. Terus janji dia yang katanya akan membangun 200.000 unit rumah DP 0 rupiah. Ternyata yang terrealisasi cuma 2.000 unit. Berarti kan cuma 1% itu. Itu pun rusun. Di zaman Pak Ahok, TGUPP Pak Ahok itu cuma 9 orang ya. Tapi di zaman Pak Anies, TGUPP itu tim gabungan untuk percepatan pembangunan.
TGUPP Pak Anies mencapai 60 orang ya. Setiap orang ya digaji 25 juta per bulan. Enak Coba bener. dikali 5 tahun berapa itu? Dana yang harus Wow. dikeluarkan untuk gaji TGUPP Pak Anies. Banyak sekali kan? Makanya nanti jangan pilih Pak Anies ya. Yang ada malah ada pemborosan APBD. Bisa jadi. Nanti kalau jadi presiden APBN akan lebih boros seperti itu. Yang benar juga sih kata Pak Anies. Makanya pilih yang benar. Yang benar itu jangan pilih Pak Anies. Wow, netizen juga muak dan minta untuk rakyat-rakyat nih ya, sesuai dengan omongannya Pak Anies, jangan, ulangi, pilih yang benar. Tapi dilanjutin lagi, yang benar jangan pilih Anies. Tuh kan, rekam jejaknya aja jelas kok ya. Dia waktu di DKI Jakarta, dia habis-habisan tuh ngeruk APBD DKI Jakarta. Nanti kalau dia jadi presiden, APBN yang bakal dia geruk habis-habisan. Jangan sampai ya teman-teman ya. Beberapa purnawirawan yang tergabung kemarin mereka dukung Anies, ada forum juga mereka dukung Anies. Tapi memang beberapa yang petinggi tidak ikut, itu jujur saja tidak ikut. Tetapi Om Fakrulesi itu ikut sampai demo di Patung Kuda, orasi. Orasi dia adalah gulingkan Jokowi. Wow. Itu rekam jejak beliau. Ada beberapa jenderal Sunarko, Pak Sunarko, ketika di hotel ada beberapa hotel ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga. Gulingkan Jokowi. Dan gantungkan Jokowi. Jadi gantung, ada yang cerita Fadila. Mintanya gantungkan ke Monas. Fadila. Yang sekarang sesama timnya Sitiva. Rizal Fadila maksudnya. Ya. Jadi motivasi mereka itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ya, ada yang itu menteri, sih. Menteri agama baru berapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Terus ada juga organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Sudah tentu pasukannya marah dong Bang. Kojenudin salah satunya ex-HTI. Yang mengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Ahmad Kozinudin itu ex-HTI. Wow. Aktivis HTI. Itu valid itu ya? Valid Bang. HTI mereka itu? HTI. Mereka marah ke Joko Widodo karena organisasi mereka dibubarkan. Orang-orang yang ada di barisan para pembenci Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang gak bisa move on, sakit hati sedemikian rupa sama Pak Jokowi. Dan gak kebetulan juga mereka-mereka ini kan junjungannya ya si Wan Abud itu. Bahkan ya si Alor Boy ini sempat jadi relawannya Anies, ternyata boroknya begitu semua. HTI, FPI, orang-orang pecatan, ya kan? Seperti si Refli Harun, ya. Kemudian juga si Fahrul Razi. Kita kan tahu mereka ini semua dipecat, teman-teman. Jadi mereka itu benar-benar benci sama Pak Jokowi. Makanya mereka itu nyerang-nyerang Pak Jokowi. Dan tahu dong siapa junjungan mereka, ya si Wan Abud itu. Tuh ya, ini kayaknya akhir-akhir ini emang dia demen banget keliling Indonesia teman-teman ya. Dia pencitraan banget tuh, ada kameranya tuh yang sengaja ngerekam tuh ya kan. Aduh ya, anaknya suruh nyerang Pak Jokowi, abahnya mulai pencitraan untuk bekal 2029. Waduh, tapi kayaknya bakal gagal maning son. Karena rakyat sudah tahu rekam jejaknya ya kan teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Coba ya tulis pendapat kalian soal rekam jejak Pak Anies yang kira-kira bakal bikin dia gagal di Pilpres 2029 nanti ya. Kami serahkan Pataka Gerakan Rakyat kepada Ketua DPW Sumatera Barat untuk dikibarkan panji-panji Gerakan Rakyat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Saya sebagai Ketua DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat bersedia dan bersemangat untuk mengibarkan bendera Gerakan Rakyat di Sumatera Barat. Ini salah satu permainan atau trik liciknya si Wan Abud teman-teman. Dia menyasar daerah-daerah yang di sana Pak Jokowi ini agak istilahnya tidak disukai begitu ya. Memang kita tidak bisa menampik fakta bahwa salah satu daerah yang banyak sekali yang tidak suka dengan Pak Jokowi adalah Sumatera Barat ini. Dan satu lagi di ujung sebelah sana itu tadi teman-teman ya. Jadi kalau menurut Anda gimana nih ya? Ini trik liciknya benar-benar sudah terbaca dan ini kapal yang akan jadi tunggangan Anies nanti di 2029
2029. Gimana kalau menurut kalian? Apakah dia bakal sukses di sana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan ini ada yang terakhir teman-teman dari anak abah yang paling getol, yaitu si Tifa teman-teman. Ya lucunya menuding pencitraan dari Mas Gibran. Ini sudah sejak 28 Oktober begitu ya. Ini Tifa mengatakan dari laman ayuindonesia.com, Gibran mencuri start kampanye Pilpres 2029 ya. Bahkan ia mengatakan Mas Gibran ini sebagai bocah kampungan beler kata dia ya. Padahal kalau kita lihat nih dari isi beritanya nih ya, ini ternyata Mas Gibran ini pulang duluan dari retreat kabinet Akmil di Magelang. Pulangnya tersebut mendapat kritikan ya teman-teman, padahal beliau ini sedang melaksanakan ini nih, belusukan ya di pasar Magelang, membagi-bagikan buku dalam kegiatan tersebut. Tapi si anak abah yang begitu getol nomor 1 itu, si Tipa itu mengatakan apa yang dilakukan Mas Gibran adalah sebagai curi start kampanye Pilpres 2029. Aduh, emang ada gila-gilanya yaitu orang teman-teman ya. Kocak bener kelakuan si fans nomor 1-nya Pak Anies ini teman-teman. Lawang yang curi start aja junjunganmu itu kok dengan berkeliling ke Indonesia ya, saking gak ada kerjaannya kali ya. Jadi ya mau gak mau dia harus keliling. Ya lumayan buat 2009, kayaknya begitu teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga channel Perspektifnya. Terus juga please banget untuk share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tidak ada satupun keinginan untuk merubah norma, menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Khusus terkait dengan Pilpres, kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat bahwa DPR dan pemerintah memegang teguh demokrasi konstitusional yang sekarang sedang dan terus berjalan. Kami membuka diri dan mengundang secara aktif seluruh stakeholders kepemiluan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Apapun undang-undang pemilu, apapun pikiran dan pandangannya terkait dengan desain pemilu dan model pemilu kita ke depan. Jadi kami memastikan meaningful participation insya Allah akan berlangsung di Komisi 2 DPR RI dalam konteks revisi undang-undang pemilu ini. Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra. Pak Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerap. Saya tidak akan minta. Nuhun atau saya tong lagi poe hatur nuhun. Geus tak kaditu itu urusan aing mah. Lain si cilaka ulah sok jangan. Kaditu lamun cek aing kaditu urusan aing mah. Urusan cilaka naon? Kaditu mah. Iwas pengen digeungkeun kana sok. Sae. Sok sia. Kalau karek ngahatem ka dieu. Yeling. Saya dicojore, keluarga aing dicojore. Kabeh aing teh jeung indung teh jeung kolot. Anjing.